Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Irfan Effendi, mahasiswa program S3, program Ilmu Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Semarang, yang juga sekaligus dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama Indramayu. Saudara-saudara dan para mahasiswa yang saya banggakan, kali ini saya akan menampilkan model evaluasi bebas tujuan, salah satu dari sekian model evaluasi program yang ada dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Berbicara mengenai evaluasi, tentu banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti objek apa yang harus dievaluasi. Objek yang harus dievaluasi banyak, seperti proyek, seperti perusahaan, seperti juga pelatihan, training, usaha, dagang, termasuk juga dalam dunia pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Itu semua adalah objek-objek tentang evaluasi. Kedua, tujuan apa yang hendak dicapai dalam evaluasi. Ketiga, selain itu terdapat juga apa latar belakang dan pengaruhnya dalam evaluasi, termasuk juga siapa-siapa saja yang terlibat di dalam evaluasi, entah itu staf, entah itu pegawai, entah itu pimpinan, entah itu kepala sekolah, entah itu dosen, dan sebagainya. Dan tentu terkait dengan evaluator. Evaluator ini harus bisa membaca bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan dibidik di dalam suatu evaluasi. Kali ini saya akan menampilkan model evaluasi bebas tujuan atau goal-free evaluation model. Model ini dikembangkan oleh Scriven tahun 1967 dan 1972 dengan tujuan bahwa model ini memalingkan dari tujuan evaluasi. Menurut Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan suatu program. Biasanya evaluasi itu selalu terkait dengan tujuan. Nah, evaluasi bebas itu biasanya dilihat dari hasil yang kadang-kadang tidak sesuai dengan tujuannya. Hal yang diutamakan dalam program tersebut adalah bagaimana kerja suatu program, yaitu dengan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik yang bersifat positif yang diharapkan maupun yang negatif atau yang tidak diharapkan. Di dalam suatu evaluasi ini ada ciri-ciri. Ciri-ciri evaluasi bebas tujuan pertama adalah evaluator atau pemeriksa di dalam evaluasi sengaja menghindar untuk mengetahui tujuan program tersebut. Dua, tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan menyempitkan evaluasi. Jadi di dalam evaluasi bebas tujuan ini pada dasarnya bagaimana suatu evaluasi itu ditentukan setelah hasilnya. Kadang-kadang perlu adanya improvisasi. Saya ambil contoh. Saya punya perusahaan ternak yang berbendera Yuvan Farm. Saya membuat perencanaan dengan matang. Tujuannya adalah membuat lebih dari 2000 populasi ayam petelur. Tetapi dalam perjalanan, apa yang saya programkan, apa yang saya berikan tujuan itu ternyata di dalam lapangan tidak sesuai. Saya ambil contoh. Dari 2.500 ekor, ternyata dalam kurun 1 tahun itu sudah mati sekitar 200 ekor. Kita tidak tahu kematian ini ternyata disebabkan oleh bakteri E. coli, termasuk juga oleh cuaca, atau mungkin faktor lain. Atau hambatan kedua, misalnya saya punya peternakan itu di hutan dan di tengah-tengah sawah, ternyata datang segerombolan anjing liar atau ajak. Itu bisa saja dimangsa, atau mungkin juga faktor-faktor yang terkait
dengan kematian ayam lainnya. Ketiga, evaluasi bebas tujuan berfokus pada hasil yang sebenarnya, bukan pada hasil yang direncanakan. Tadi yang seperti saya sampaikan. 4. Hubungan evaluator dan manajer atau dengan karyawan dibuat seminimal mungkin, tetapi tetap terjalin hubungan yang mesra antara komponen-komponen di dalam sistem evaluasi tersebut. 5. Evaluasi menambah. Sekali lagi, kelima, evaluasi menambah kemungkinan dampak yang tidak diramalkan atau tidak diduga tadi. Ya. Jadi dalam suatu evaluasi, dalam suatu program, biasanya ada hal yang tidak terduga. Contoh lain dalam pembelajaran bahasa misalnya, kita tidak tahu bahwa sekarang masa pandemi berpengaruh besar terhadap semua sektor ya. Kehidupan lumpuh, kesehatan lumpuh, ekonomi lumpuh, kemudian juga transportasi lumpuh, pendidikan lumpuh. Semua menjadi tidak terkendali. Nah itu evaluasi bebas tujuan terkait dengan hal tersebut. Menurut Wirawan, evaluasi bebas tujuan itu pertama, evaluator mempelajari cetak biru atau blueprint. Kedua, mengembangkan desain dan evaluasi. Dan ketiga adalah mengidentifikasi tujuan evaluasi. Keempat, memastikan pelaksanaan program yang telah mencapai tujuan. Kelima, menjaring dan menganalisis data. Keenam, menyusun laporan evaluasi, hasil evaluasi. Jadi bukan berarti jeruk makan jeruk, tetapi bagaimana evaluasi itu dan bagaimana pemanfaatan hasil evaluasi untuk potret program berikutnya. Fungsi evaluasi bebas tujuan itu pertama adalah fungsi evaluasi untuk mengurangi bias dan menambah objektivitas sesuatu. Secara umum, evaluasi harus dapat membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan, dukungan dari seluruh personel yang terlibat di dalam evaluasi tersebut. Lalu, ketiga adalah fungsi evaluasi hendaknya memperhatikan hal berikut. Pertama, memfokuskan evaluasi. Dua, mendesain evaluasi. Tiga, mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Menganalisis informasi, bagaimana setelah itu dikumpulkan di analisis. Lalu kelima adalah melaporkan hasil evaluasi. Keenam, mengelola evaluasi. Dan ketujuh adalah mengevaluasi evaluasi. Tentu saja setiap model yang dikembangkan di dalam evaluasi ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Model evaluasi bebas tugas tentu memiliki kelebihan. Kelebihan pertama adalah evaluator tidak perlu memperhatikan secara rinci setiap komponen, tetapi hanya menekankan pada bagaimana mengurangi prasangka atau bias. Kedua, model ini menganggap bahwa pengguna sebagai audiens yang paling utama. Ketiga, tentu pengaruh. Pengaruh konsep pada masyarakat bahwa tanpa mengetahui tujuan dan kegiatan yang telah dilakukan, seorang penilai bisa melakukan suatu evaluasi. Dan keempat, mendorong pertimbangan setiap kemungkinan pengaruh tidak saja yang direncanakan, tetapi juga dapat diperhatikan sampai hal lain yang muncul dari suatu produk. Jadi dampaknya. Sedangkan terakhir adalah kelemahannya. Kelemahan evaluasi bebas tujuan ini pertama adalah model itu pada umumnya bebas menjawab pertanyaan yang penting seperti apa pengaruh yang telah diperhitungkan dalam suatu peristiwa dan bagaimana mengidentifikasi pengaruh tersebut. Kedua, model tersebut tidak terlalu berhasil dalam menggambarkan bagaimana evaluasi sebaiknya benar-benar dilaksanakan. Jadi menurut saya evaluasi yang bagus adalah kombinasi. Ketiga, tidak merekomendasikan bagaimana menghasilkan penilaian kebutuhan, walaupun pada akhirnya mengarah pada penilaian kebutuhan. Jadi
dalam evaluasi ini kekurangannya atau kelemahannya tadi kurang memperhatikan adanya suatu kebutuhan atau penilaian kebutuhan. Keempat, diperlukan evaluator yang benar-benar kompeten untuk dapat melaksanakan evaluasi model ini. 5, langkah sistematis yang harus dilakukan dalam evaluasi hanya menekankan pada objek sasaran saja. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan, terutama agar kita bisa membuat suatu evaluasi program dengan baik, agar perencanaan kita itu bisa dilaksanakan dengan matang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati, Allah Subhanahu wa taala merestui. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.